Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mariana selaku dosen dari Akuntansi Syariah dan terima kasih kepada rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang evaluasi non-performing loan atau NPL, pinjaman Qardul Hasan pada studi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Next. Adapun nama kelompok kami yang pertama yaitu ada Eka dengan NIM 045, kemudian ada Siti Anissa dengan NIM 111, dan saya sendiri Anderson Via dan Swaka dengan NIM 114. Next. Kemudian pembahasan yang akan kelompok kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori dan pengembangan hipotesis, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran. Next. Pendahuluan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah berdampak pada terpuruknya fondasi perekonomian hampir semua sendi kehidupan terkena imbas dari krisis tersebut. Salah satunya adalah sektor perbankan yang banyak disahati di era krisis pada waktu itu. Adnan 1999 menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga yang tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan karena perbankan Islam tidak berbasiskan pada bunga. Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor real dengan sektor moneter sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak terlepas dari pertumbuhan sektor real yang dibiayainya. Arifin 2002. Qardul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Kan tetapi, risiko pembiayaan Qardul Hasan terhitung sangat tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Ada kenyataan pengelolaan pinjaman Qardul Hasan malah berasal dengan banyaknya penerimaan pinjaman Qardul Hasan yang menunggak angsuran. Next. Next. Kemudian kajian teori dan pengembangan hipotesis. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut secara umum tentang Al-Qardul Hasan. Satunya yaitu Ismail Faruk 2004 mengaji tentang operasional Al-Qard Al-Hasan dengan upaya-upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam pengumpulan dana yang akan disalurkan dalam produk Al-Qard Al-Hasan, membantu pemberdayaan ekonomi rakyat, kemudian dianalisa dengan hukum Islam. Hasil penelitian Faruk menunjukkan BNI Syariah Yogyakarta melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum Islam atau syariah untuk lebih mengoptimalkan bahan dan upayanya dalam membantu pemberdayaan ekonomi UMKM melalui produk Qardul Hasan. Sedangkan Dodides Namijaya pada tahun 2003 dalam penelitiannya menghasilkan tentang bagaimana penyelesaian apabila muktahid terlambat membayar angsuran atas pinjaman pada paket perjanjian pembiayaan Al-Qard Al-Hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian apabila muktahid terlambat melaksanakan investasi atas akad perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman Qardul Hasan. Demikian penelitian terdahulu beberapa karya di atas menunjukkan bahwa belum ada yang fokus tentang kajian sebab non-performing loan atau NPL Al-Qardul Hasan. Next. Dan ada konsep Qardul Hasan.
Adapun pengertian Al-Qard Al-Hasan menurut BNI Syariah adalah perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang dianggap layak menerima dengan fasilitas bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan usaha serta pertimbangan lainnya yang berada dalam keadaan berdesak. Penerimaan pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo dan bank harus membebani nasabah atas pembiayaan administrasi dan biaya lainnya untuk keperluan pembuatan perjanjian. Next. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya kepada Sid Anggieka, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya, yakni metode penelitian. Dalam operasionalisasi dan pengukuran seluruh variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada non-performing loan atau NPL. Di sini NPL merupakan perbandingan antara kredit atau pembiayaan bermasalah dengan kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah. Dalam analisis, regresi variabel ini digunakan sebagai variabel dependen. Yang kedua adalah karakter. Karakter ini diukur dari watak atau akhlak seseorang. Informasi karakter nasabah sudah tersedia karena sudah dilakukan melalui interview pada saat yang bersangkutan mendaftar menjadi nasabah serta berdasarkan hasil review atau evaluasi terhadap nasabah tersebut setelah kredit diberikan. Yang ketiga adalah referensi. Referensi ini merupakan rekomendasi dari pihak ketiga untuk bank agar menerima seseorang menjadi nasabah penerima Hardul Hasan. Untuk yang berikutnya adalah payment. Payment diukur dari kemampuan nasabah dalam mengambil pinjaman dengan melihat presentase angsuran pinjaman dengan pendapatan per bulan. Yang terakhir adalah purpose. Purpose ini diukur berdasarkan tujuan penggunaan pinjaman, apakah untuk modal kerja atau investasi. Untuk yang selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis ini setelah keseluruhan data dikumpulkan, baru kemudian dilakukan pengukuran kinerja keuangan sebagai variabel yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilakukan beberapa analisis guna mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian. Next slide. Yang berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama karakter ada nasabah penerima Hardul Hasan, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta mempunyai karakter baik, jumlahnya mencapai 38%, sisanya sebanyak 62% berkarakter jelek, karena tidak berkompromi dalam menyelesaikan pinjaman. Yang berikutnya ada referensi, terlihat referensi di sini merupakan rekomendasi atau personal garansi ataupun pendampingan terhadap seseorang atau calon nasabah dari pihak ketiga agar pihak BNI Syariah mempercayai orang tersebut. Yang berikutnya ada payment. Payment ini merupakan ukuran kemampuan bagaimana nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diterima pada penelitian. Ini menghasilkan tingkat kemampuan nasabah penerima Hardul Hasan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta. Sedangkan kantor ini mengembalikan angsuran per bulan yang angsuran per bulan tidak melebihi 25%. Pendapatan yang bersangkutan ada sebanyak 81 nasabah Hardul Hasan. Untuk berikutnya yaitu purpose. Purpose adalah untuk mengetahui maksud nasabah dalam mengambil Hardul Hasan di BNI Syariah. Dapat kita lihat fasilitas pinjaman Hardul Hasan sebagian besar digunakan untuk tambahan modal kerja yakni sebesar 81% dan 13% untuk kebutuhan investasi. Berikutnya yakni faktor penyebab non-performing loan Hardul Hasan. Non-performing loan atau NPL ini merupakan pinjaman macet pada produk Hardul Hasan, tidak hanya disebabkan pada faktor-faktor di sisi nasabah, tetapi juga pada sisi bank dan sisi eksternal. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif,
atau menyeluruh, maka sisi bank dan sisi internal harus diteliti juga. Next slide. Yang berikutnya, faktor-faktor penyebab NPL Hardul Hasan pada sisi nasabah. Uji statistik telah membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab NPL Hardul Hasan di BNI Syariah Yogyakarta, yakni karakter, referensi, dan payment. Uji korelasi membuktikan bahwa faktor karakter lebih besar dari faktor yang lain korelasinya. Hal ini menunjukkan karakter faktor yang sangat penting dan utama dalam menentukan pemberian Hardul Hasan. Penilaian keuangan terhadap jumlah nominal pinjaman yang diberikan sangatlah penting untuk melihat kemampuan keuangan calon nasabah Hardul Hasan secara wajar, sehingga faktor payment sangat menentukan terhadap kelancaran angsuran pinjaman semakin tinggi. Payment nasabah Hardul Hasan maka semakin rendah terjadi pinjaman macet. Next slide. Untuk yang berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab NPL Hardul Hasan pada sisi bank. Pada Hardul Hasan di BNI Syariah yang dilakukan oleh petugas bank hanya penilaian karakter dan kapasiti saja. Hal tersebut terlihat pada evaluasi dan rekomendasi dalam menilai permohonan Hardul Hasan. Evaluasi yang diberikan petugas bank hanya verifikasi data yang diisi permohonan Hardul Hasan apakah sudah sesuai keadaannya serta verifikasi lokasi dan kegiatan usaha permohonan untuk memastikan kegiatan usaha permohon masih berjalan atau kegiatan usaha baru akan dimulai apabila memperoleh pinjaman. Di samping faktor keakuratan penilaian karakter dan kapasitas yang dilakukan oleh petugas bank yang menentukan macet atau tidaknya pinjaman yang diberikan. Juga faktor pengawasan terhadap nasabah Hardul Hasan yang menentukan lancar atau tidaknya pinjaman Hardul Hasan. Pengawasan pinjaman Hardul Hasan di BNI Syariah Yogyakarta sangat minim sekali dilakukan. Hal tersebut terjadi karena petugas khusus yang menangani pinjaman Hardul Hasan tidak ada. Selama ini dilakukan oleh petugas pemasaran sebagai tugas tambahan saja. Faktor-faktor penyebab NPL Hardul Hasan pada sisi eksternal. Persepsi masyarakat yang masih menilai bahwa Hardul Hasan merupakan produk sosial yang bersifat bantuan, sehingga Hardul Hasan tidak wajib dikembalikan seperti disamakan dengan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya ada persepsi terhadap Hardul Hasan. Persepsi masyarakat yang menganggap pinjaman Hardul Hasan sebagai hibah, sehingga angsuran pinjaman setiap bulan menjadi diabaikan. Pola pemikiran masyarakat yang menyatakan setiap bantuan sosial ataupun pinjaman sosial merupakan sifat bantuan sehingga tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam artikel tersebut terdapat PSAK, yaitu pengakuan dan pengukuran pembiayaan Hardul Hasan berpedoman pada PSAK nomor 59, yang mana dalam PSAK nomor 59 menyatakan bahwa pinjaman Hardul Hasan diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadi transaksi. Namun PSAK 59 akuntansi perbankan syariah dinyatakan tidak berlaku saat ini. Sehingga untuk dasar pengaturannya saat ini ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah atau PAPSY nomor tahun 2013. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Untuk kesimpulannya yaitu, karakter nasabah penerima Hardul Hasan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta berpengaruh terhadap NPL
non-performing loan, nasabah dengan karakter baik dapat menurunkan rasio NPL yang terjadi. Selanjutnya, semakin banyak nasabah dengan referensi yang jelas, informasinya objektif, semakin kecil rasio NPL yang terjadi. Payment semakin baik apabila pendapatan yang semakin besar dibandingkan dengan angsuran per bulan. Hal tersebut akan menunjukkan rasio NPL yang terjadi. Tujuan penggunaan purpose Hardul Hasan di Bank BNI Syariah, kantor cabang Syariah Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap NPL atau non-performing loan. Keakuratan analisis pinjaman Hardul Hasan oleh petugas BNI Syariah Yogyakarta akan mengurangi potensi pinjaman Hardul Hasan yang macet. Adanya persepsi masyarakat masih menilai bahwa Hardul Hasan merupakan produk sosial yang bersifat bantuan, seperti diberikan pemerintah kepada masyarakat, merupakan faktor bias membuat Hardul Hasan menjadi tidak lancar. Adanya persepsi BNI Syariah yang menganggap produk Hardul Hasan merupakan produk sampingan, sehingga pengelolanya belum dilakukan profesional. Keterbatasan dalam artikel ini yaitu dalam ruang lingkup penelitian hanya ada BNI Syariah dengan objek penelitian hanya satu cabang BNI Syariah. Dan perkembangan pinjaman Hardul Hasan hanya dilihat 3 tahun. Sedangkan data untuk meneliti perkembangan pinjaman Hardul Hasan perbankan syariah di Indonesia belum tersedia pada Bank Indonesia. Untuk saran penelitian selanjutnya harus memperluas lingkup penelitian Hardul Hasan dengan objek penelitian dan sampel pada perbankan syariah di Indonesia, serta perbankan pinjaman Hardul Hasan dilihat secara makro di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada kekurangan data maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.